Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. An Aisyata radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyatil lati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa may yajtari alaihi illa Usama bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Thumma qama fakhtatab thumma qala innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihil hadda. Waimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaih. Wallahu alam. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali bisa kita berkumpul selepas sholat zuhur berjamaah mudzakarah. Hari ini kita memudzakarahkan tentang sebuah hadis yang mengingatkan faktor kehancuran kaum sebelum umat Rasulullah. Mereka tumpul dalam menegakkan hukum kepada orang terpandang, tapi habis-habisan menegakkan hukum kepada rakyat jelata. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Perlu saya jelaskan, suku yang paling terpandang yaitu suku Quraisy. Quraisy membawahi 3 suku, Bani Hashim, Banil Muttalib, Bani Makhzum. 3. Kalau kata kita ini berdarah ningrat semua, terpandang. Terjadi satu kasus, seorang wanita dari suku Bani Makhzum mencuri, tertangkap tangan. Masalahnya ini wanita terpandang. Lalu keluarga mereka kasakusuk, bagaimana mengenai keluarga mereka ini. Mereka tahu wanita ini salah, tapi ya janganlah sampai dipotong tangan. Mereka tahu hukuman mencuri itu dipotong tangan. Nanti bagaimana masa depan wanita itu? Ningrat tapi cacat. Coba cari jalan melobi Rasulullah. Jadi bicara lobi melobi udah ada tuh Bani Makhzum. Jadi orang terpandang cari jalan. Siapa ya yang berani membicarakan hal ini? Mereka bilang nggak ada yang berani melobi Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid. Dia adalah orang kecintaan Rasulullah. Siapa tahu dengan Usamah coba melobi Rasulullah memberikan keringanan hukum buat keluarga kami. Kasihan dia wanita cantik-cantik ningrat, masa tangannya buntung. Hukumlah, tapi jangan yang sekeras itu. Ini Usamah polos-polos aja dia. Dia sampaikan kepada Nabi, merona raut muka Nabi, artinya marah. Alih-alih Nabi menyetujui memberi keringanan, marah. Nabi berdiri berpidato di hadapan para sahabat. Saya terjemahkan dulu hadis yang disepakati Bukhari Muslim dari Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha
dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, amin. Anna Quraisyan, bahwa bangsa Quraisy ahammahum sya'nul mar'ah, dibuat gaduh, dibuat gelisah oleh perkara seorang wanita suku Makhzum. Itu bagian dari suku Quraisy. Allati saraqat, yang mencuri. Dilematis mereka. Hukum mereka tahu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, putusin tangannya, buntungin. Tapi sisi yang lain, ini keluarga mereka terpandang. Apa kata orang nanti? Mereka merasa pusing, gelisah. Gimana menyikapi wanita ini? Maka dicari cara, iyalah hukum, dia memang bersalah. Tapi jangan yang keras-keras. Faqalu, maksudnya qala ba'duhum ba'da, sesama mereka saling bertanya-tanya. Man yukallimu fiha Rasulullah, siapa yang berani membicarakan kasus wanita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, sebagian menjawab, wa may yajtari alai, siapa yang berani menghadap Rasulullah, melobi Rasulullah, meminta keringanan hukum, illa Usamah bin Zaidin, melainkan Usamah paling. Yang kita coba lobi, Usamah sampaikan dong hal ini pada Rasulullah. Mereka sendiri nggak berani ngadep langsung, nggak berani. Mereka nggak berani karena mereka tahu keluarganya itu salah, mencuri. Apa karena mentang-mentang orang terpandang jadi dinihilkan hukumnya? Ini masih ada Rasulullah. Hibbu Rasulillah. Kenapa mereka coba melobi Usamah? Usamah adalah kecintaannya Rasulullah. Ayahnya Zaid, kecintaan Rasulullah. Anaknya Usamah juga orang baik, orang yang dicintai oleh Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Jadi dibidiknya tuh orang yang dekat banget sama Nabi. Itu yang dibidik, ya. Ini cerita dulu, usaha buat melumpuhkan hukum. Dulu saya cerita dulu. Paham nggak? Dulu cerita dulu. Bagaimana ya memarginalkan hukum. Setelah mereka datang ke Usamah, ya. Cuma kalau di sini nggak disebutkan, Usamah dijanjikan dapat kursi begitu menteri, enggak. Usamah, kan saya bilang Usamah. Mereka cuma berbincang-bincang sama Usamah, coba melobi. Usamah orangnya mah lurus, dia nggak paham nih, ya, iktikat tidak baik dari suku Bani Makhzum yang ingin membela orang yang bersalah, dilindungi, dibela. Usamah cuma melihat alasan mereka, kesian wanita terpandang, iya sih salah, cobalah kasih hukuman yang ringan-ringan aja, ya, yang ringan, kasihan dia, nanti bagaimana kejiwaannya, kalau tangannya buntung bagaimana masa depannya. Usamah menyerap laporan itu, fakallamahu Usamah, maka Usamah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Ya. Kalau di lain riwayat, fatalawwana wajhuhu, merona muka Nabi. Nabi kalau ada perkara hukum Allah diinjak-injak, marah sekali Nabi, marah.
Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Usama, atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Kamu berani kasih syafaat pembelaan pada perkara hukuman had Allah. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, kamu berani memberikan syafaat pembelaan. Siapapun dia, kalau bersalah mencuri, potong tangan. Kamu kok jadi berani-beraninya memberi syafaat? Artinya memberikan pembelaan. Tsumma qoma, kemudian Nabi berdiri, fakhtatob, Nabi berpidato. Di situ Nabi katakan, ya tentu yang hadir ada Bani Hashim, Bani Muttalib, ada juga Bani Makhzum, termasuk yang lain-lain. Jadi semua biar mendengar langsung. Qala, Nabi katakan, innama ahlakal ladzina qablakum. Ini namanya adatu hasrin, perangkat pembatasan. Innama, kalau bahasa kita cuma, hanya saja yang membinasakan kaum sebelum kalian, orang-orang Yahudi. Bagaimana bisa hancur rusak? Annahum kanu, bahwasanya mereka itu dulunya idza saraqa fihi musyarif, kalau orang mulia, orang terpandang, pejabatnya, konglomeratnya mencuri, kedapatan mencuri, tarokuhu, mereka membiarkan, mempeti eskan kasus itu. Itu Nabi wanti-wanti. Jadi faktor hancur umat sebelum umat Rasulullah yaitu tebang pilih dalam menegakkan hukum. Hadirin, watak lebah sama watak lalat berbeda jauh. Lebah nggak mau mengganggu orang, tapi jangan coba-coba diganggu. Lebah hidup kondusif, dan yang diisap oleh lebah sari bunga. Itu pun kalau di dunia hewan ada lebah penjaga di sarang. Kalau ada lebah-lebah pekerja selepas menghisap sari bunga, itu diseleksi apa yang dia hisap. Karena ada jenis sari bunga yang memabukkan. Diusir tuh sama lebah penjaga. Bau naga, sono. Usir. Karena yang mau dihasilkan madu. Itu sampai ada surah namanya surah An-Nahl. Nah, dibuatlah keluarnya apa? Madu. Itu lebah. Jadi orang jangan coba-coba mengusik-ngusik lebah yang pantang mengganggu orang. Dia adanya di atas pohon kok. Itu sarang. Kita usil aja. Ini dengungannya membisingkan saya, diketapel selepet, jajal aja deh. Kira-kira diapain? Kemana juga diuber. Kalau lebah bisa ngomong, kami pantang mengganggu, tapi jangan coba-coba diganggu. Bandingin sama lalat. Di mana ada sumber sampah, walaupun berkilo-kilometer, endusannya tajam. Dihampiri itu. Itu kalau lalat. Rupanya memang udah sunnatullah. Kalau lebah, koalisinya melebah gitu. Kalau lalat sama lalat. Udah sampai situ aja ya. Laler ngumpulnya ame laler. Paham nggak? Ya, lagi cerita lebah ame lalat. Wa idza saraqa fihi mudhaif, kalau orang lemah, rakyat jelata kedapatan mencuri di tengah-tengah mereka,
waduh, habis-habisan. Aqamu, mereka dirikan alaihil had, kepada si pelaku itu hukuman had. Kalau perlu dipublikasikan, diborgol, mukanya kelihatan, ditunjukkan, ya hina sekali. Dia memang bersalah, tapi kenapa ketika orang terpandang, orang kaya berbuat salah, didiemin? Itu faktor kehancuran satu umat. Nabi mengingatkan jangan sampai itu menimpa umat Rasulullah. Ada wanita Makhzum mencuri, tegakkan hukum. Saksi bukti cukup, tegakkan hukum. Sampai terakhir Nabi bersumpah, waimullah. Asalnya waimu, nunnya dibuang. Wa aimanullah. Sumpah demi Allah, lau, seandainya, ini seandainya, anna Fatimata binta Muhammadin, andai kata Fatimah putriku, putri Muhammad, sarokot, andai kata dia mencuri, laqata'tu yadaha, saya putusin tangannya. Ini artinya Nabi mengajarkan, ya, hukum tertuju kepada siapapun yang bersalah. Kalau Fatimah mah jauh dari keinginan mencuri, jauh sekali. Ini Nabi mengatakan begitu, seandainya Fatimah putriku mencuri, saya nggak peduli, saya putusin juga tangannya, ya. Jadi kagak ada mentang-mentang Fatimah kali ini dinasti saya, misalnya mencuri didiemin, enggak, ditegakkan hukum. Ini Rasulullah mengingat Fatimah wanita yang mulia, jauh daripada pencurian. Kenapa Nabi kasih contoh rumah tangganya? Artinya siapapun yang berbuat, termasuk andai kata anggota rumah tangganya bertindak salah, tetap dihukum kesalahannya. Itulah hadis ini, moga-moga bermanfaat, ya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atammu wala ilma lana illa ma'allam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, keluarga kita, Allah selalu berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan berpegang teguh kepada syariat agama. Allah mudah-mudahan anugerahi kepada kita nikmatul iman dan Islam yang sesungguhnya, dan Allah anugerahi keinginan untuk menjalin tali persatuan sesama kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia, jangan sampai terpecah-pecah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah anta taqabbal du'aana wa taghfir dzunubana wa tamhuwa khatayana wa tastur 'uyubana tuyassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.